Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak jamaah Masjid Ar-Rayyan Pondok Gede rahimakumullah, mari sama-sama kita lanjutkan kajian kita kitab Hayatus Sahabah, kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum. Kisah bersikap toleran terhadap orang-orang kafir dhimmi ketika kaum muslimin mendapatkan kejayaan. Bersikap toleran terhadap orang-orang kafir dhimmi. Orang kafir dhimmi itu orang kafir yang dapat jaminan keamanan dari raja atau dari presiden. Ya, dia boleh tinggal di negeri Madinah misalnya, ya, dikasih keamanan, tidak diganggu, tidak dibunuh, tapi dengan syarat dia harus mematuhi syarat-syarat yang disyaratkan oleh orang-orang muslim, artinya negara Islam. Nah, syaratnya ada syarat-syaratnya, ya. Kemudian diceritakan oleh Abu Nu'aim, meriwayatkan sanadnya dalam kitab Hilyatul Auliya dari Abu Nahik dan Abdullah bin Hamdullah, ia berkata, ketika itu kami sedang bersama-sama Salman radhiyallahu anhu dalam suatu rombongan pasukan. Kemudian ada seorang yang membaca surat Maryam. Lalu seorang lainnya, kemungkinan besar orang Yahudi, mencela Maryam dan putranya yaitu Isa. Karena memang orang Yahudi itu tidak menerima, ya, dengan adanya Nabi Isa, ya, yang lahir ke dunia ini enggak menerima itu orang Yahudi. Maka kami memukulinya. Maka kami memukulinya hingga berdarah. Kemudian orang Yahudi itu datang kepada Salman dengan mengadu kepadanya. Padahal orang itu sebelumnya tidak pernah mengadukan sesuatu kepada Salman. Dan pada umumnya apabila orang-orang mendapatkan perlakuan tidak baik dari orang lain, maka ia mengadukannya kepada Salman. Lalu Salman datang kepada kami, ia pun bertanya, mengapa kalian memukuli orang ini? Kami menjawab, kami membaca surat Maryam. Lalu mencela Maryam dan putranya, yaitu Nabi Isa. Salman berkata, mengapa kalian memperdengarkan surat itu kepada orang-orang Yahudi? Tidakkah kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi ilmin." Al-An'am 108. Dan janganlah kamu memaki, ya, sembahan yang mereka sembah selain Allah. Jadi kita itu nggak boleh mencaci sembahannya orang lain, ya, berhala, atau kalau di India itu sapi, nggak boleh mencaci yaitu sembahan orang lain yang selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Jadi kalau orang Islam ini mencaci Tuhannya orang lain yang selain Allah, dasar sapi loh, Tuhan disembah, aeknya bau. Ya, nanti orang yang menyembah sapi itu akan mencaci maki Tuhan kita, akan mencaci maki Allah. Maka jangan mencaci maki Tuhan orang yang menyembah selain Allah, ya, ini ayatnya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi ilmin. Dan janganlah kamu memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Ya, mereka memang enggak tahu. Ya memang Tuhannya dia, ya. Ya memang, ya, makanya dulu kan ada yang mencaci maki Tuhannya, yaitu orang Nasrani, Yesus.
Wong Tuhan ketelanjang. Nah itu akhirnya akhirnya ada bermasalah itu. Kenapa? Karena memang itu enggak boleh ya. Yakni dengan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Karena orang dia enggak tahu kalau Tuhan yang sebenarnya Allah ya. Kemudian Salman berkata, wahai sekalian orang-orang Arab, bukankah dahulu kalian adalah manusia yang paling buruk agamanya? Menyembah patung. Manusia yang paling buruk negerinya. Dan manusia yang paling rendah taraf kehidupannya. Lalu Allah memuliakan kalian dan memberikan karunia kepada kalian. Apakah kalian ingin menyiksa manusia karena kemuliaan yang telah Allah berikan kepada kalian? Demi Allah hendaknya kalian menghentikan perbuatan itu. Jika tidak, Allah Azza wa Jalla akan mengambil kembali apa yang telah ada di tangan kalian. Lalu dia akan memberikannya kepada bangsa lain. Kemudian Salman mengajari kami tentang perkara-perkara agama. Ia mengatakan, sholatlah kalian pada waktu antara sholat maghrib dan isya. Sholatlah kalian pada waktu antara sholat maghrib dan isya. Karena dengan demikian jatah bacaan Al-Quran harian kalian akan menjadi ringan dan terhindar dari kelalaian pada permulaan malam. Sungguhnya kelalaian pada permulaan malam itu akan dapat merusak keadaan pada akhir malam. Makanya antara maghrib dan isya itu ya kita isi dengan sholat ya sunat awabin, dengan baca Quran ya antara maghrib sampai isya. Karena itu ada awal daripada malam. Kalau awal daripada malam itu sudah tidak digunakan ya untuk baca Quran, untuk dzikir, untuk sholat, berarti kalian sudah merusak awal daripada malam. Makanya kalau maghrib, orang yang maghrib sampai isya itu sholat, taubat, ya sholat awabin, kemudian baca Quran, dzikir. Nah itu berarti ya permulaan malam itu sudah kita gunakan dengan ibadah, maka insya Allah kita malam-malamnya ya mau nanti malam kita bisa bangun lagi, kemudian bisa bangun ke masjid lagi untuk sholat subuh berjamaah. Ya, tapi kalau sudah habis maghrib sudah nonton TV, maghrib sudah main HP, ya nggak diisi dengan amalan-amalan yang baik, maka berarti kita sudah memulai malam itu dengan amalan-amalan yang tidak baik. Maka penting maghrib sampai isya jangan pulang di masjid. Apalagi kalau kita sholat awabin, ya sholat tobat antara maghrib dengan isya kita sholat 6 rakaat saja, itu pahalanya sama dengan siapa yang masih ingat, sekarang siapa yang sholat awabin maghrib sampai isya 6 rakaat atau 4 rakaat. Nah itu sampai pahalanya berapa tahun ya? Kalau enggak salah itu dulu sampai 12 tahun kalau enggak salah. Pahalanya ibadah itu. Tapi karena orang banyak yang enggak tahu, sehingga antara maghrib dan isya itu dilalaikan. Malahan pengen cepat-cepat pulang, kemudian ngopi sambil nonton TV. Nanti yang masjid lagi, tapi rugi, ya namanya, rugi ya. Maghrib sampai isya ngaji, ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita isi umur-umur kita tinggal sebentar lagi ini untuk ibadah kepada Allah diisi, ya. Karena kalau kita tidak bisa mengisi waktu, maka kita akan celaka. Tapi kalau kita ngisi waktu, ya, maghrib sampai isya diisi ibadah, baca Quran, dzikir segala macam, itu insya Allah kita dapat tabungan banyak. Apalagi umur-umur 60, 60.